Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Selamat datang di The Fine Podcast. Kali ini saya akan membahas tentang motivasi hidup. Perkenalkan, sebelumnya saya Denita Permatasari selaku pembicara di The Fine Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, narasumber yang paling kece, yaitu Ibu Nadia. Beliau adalah lulusan psikologi Universitas Islam Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita panggil narasumber kita kali ini, Ibu Nadia. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Denita Permatasari. Saya kebetulan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sore ini kita mau ngobrol santai nih Bu sama Ibu. Perkenankan, semoga saya bisa ngobrol dengan Ibu ya. Ibunya lulusan dari psikologi ya Bu? Iya, benar. Saya ingin bertanya sedikit nih Bu, kepo-kepo tentang psikologi. Semoga Ibu bisa sedikit memberikan sumbangsi ilmunya buat kami. Ini ada beberapa pertanyaan. Ibu sendiri memilih psikologi itu seperti apa ya Bu? Apa motivasi Ibu untuk memilih psikologi? Oke. Makasih sebelumnya, salam kenal ya Mbak Denita. Terima kasih sudah percaya untuk bertanya pada saya. Pertama, saya dulu memilih untuk kuliah di psikologi. Awalnya mungkin karena saya ketemu dengan beberapa teman kos kakak saya yang kebetulan mahasiswa psikologi ya, dan saya tertarik dengan kepribadian mereka, attitude-nya. Lalu saya, psikologi itu seperti apa sih? Tapi kemudian saat memutuskan untuk kuliah di psikologi, niatnya ingin bisa bermanfaat bagi orang lain, membantu orang ketika dia ada masalah, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Tentang membantu orang itu, membantu orangnya seperti apa ya Bu? Membantu orangnya mungkin karena saya sejak remaja tuh entah kenapa ya banyak orang itu suka curhat kayak gitu ya, suka curhat saya. Nah, saya mikirnya kalau saya nggak punya ilmunya, tentunya kan tidak bisa mengarahkan dengan baik. Nah, dengan punya sedikit banyak tentang ilmu tentang manusia, ketika ada orang yang menceritakan problemnya, saya bisa membantu minimal meringankan beban psikologisnya. Karena kadang orang yang bercerita itu terkadang butuh solusi, terkadang hanya butuh didengarkan saja, seperti itu. Walaupun setelah masuk ke psikologi, psikologi itu sendiri tidak melulu membantu orang bermasalah ya, tetapi juga untuk bagaimana mengimprove, lalu ya bagaimana kita bisa lebih menjalani hidup lebih berkualitas, seperti itu. Tetapi yang saya rasakan dengan belajar ilmu psikologi ini, saya bisa membantu, terutama membantu diri sendiri juga, karena kita juga, jadi psikologi itu bukan hanya untuk Anda. Kadang kalau kita psikologi untuk Anda, sayangnya lupa begitu ya. Jadi kita juga mesti membantu diri kita sendiri, mengenali emosi-emosi kita dan mengelola emosi itu dengan baik. Kemudian juga membantu orang-orang di sekitar kita bagaimana mengenali emosi, bagaimana memahami diri sendiri. Ya, seperti itu yang saya rasakan. Baik Bu, mengenali emosi dengan baik berarti ada pengendaliannya juga ya Bu. Untuk
pengendalian emosi yang baik itu yang seperti apa gitu? Cara mengendalikan emosi, yang pertama kita harus mengenali dulu ya. Jadi emosi itu untuk diolah dengan baik, karena emosi itu apapun nama emosinya itu selalu ada manfaatnya. Salah satu cara mengendalikan atau sebetulnya lebih ke mengelola emosi ya, karena kadang emosi itu hadirnya tidak kita undang, dia datang tiba-tiba, yang itu nanti ada kaitannya dengan pengalaman kita di masa lalu, terkadang juga ada kaitannya dengan ketika kita ada, misal kita memiliki trauma-trauma, atau kadang tidak ada dengan trauma juga gitu ya. Nah, biasanya kalau emosi yang positif seperti gembira, senang, itu orang lebih mudah untuk menerima dan mengelolanya, tetapi emosi negatif itu yang seringkali tidak semua orang bisa mengelola. Seperti contoh, saat kita merasa sedih. Nah, terkadang ada orang-orang yang tidak bisa menerima kesedihannya. Jadi kalau sedih, jadi kadang tidak bisa menerima, tidak tahu nama emosinya. Cuman kan rasanya kok nggak enak, kok aku tiba-tiba jadi ini ya, jengkel ya. Nah, itu kita perlu jeda sebelum kita, sebaiknya pada saat kita merasa tidak enak, kita merasa emosi kita sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kita tidak berbicara. Ketika itu ada kaitannya dengan orang lain, kita tidak berbicara banyak dulu, tetapi kita mengambil jeda, kita memahami dulu apa yang kita rasakan. Kalau yang saya praktekkan selama ini, dan itu juga biasanya saya sarankan kepada klien atau orang yang minta saran, yang pertama dinamai dulu emosinya. Jadi misal gini, aku kenapa ya, kok aku merasa gini, kenapa ya ada kejadian seperti ini, kok aku merasa begini, apa ya namanya, oh misal, oh aku tersinggung. Nah, kalau sudah dinamai biasanya menjadi lebih mulai turun, itu tensi emosinya mulai turun. Oh iya, oh aku tuh tersinggung, kenapa ya aku tersinggung. Nah, itu nanti kita jadi dialognya di dalam diri ya, kenapa, oh aku tersinggung karena dia melakukan ini, jadi aku tersinggung, oh mungkin ini. Nah, terus lalu diterima, setelah dinamai diterima, iya saya terima, saya memang tersinggung. Karena biasanya masa sih aku muslimah gini-gini, masa kayak gitu aja tersinggung. Nah, karena kalau semakin ditolak, nanti emosi itu semakin ditolak akan semakin kuat. Jadi dia bukannya hilang, tapi semakin kuat. Bisa jadi mungkin menjadi hilang karena tidak dirasa. Jadi banyak orang yang menolak emosinya, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh tersinggung. Itu di repress atau ditahan, sehingga lama-lama dia menjadi tidak bisa merasakan emosi, tetapi itu munculnya dalam perilaku, suka marah nggak jelas, suka ini, seperti itu ya. Jadi kalau setelah dinamai, diterima, oh iya aku marah, oh iya aku tersinggung, saya terima itu, saya terima, saya ini. Lalu biasanya saya setelah itu saya mengelolanya dengan berpikir, untuk meredakannya dengan berpikir. Nah, tadi kan Ibu sudah membahas tentang emosi nih Bu. Nah, Ibu kan lulusan dari S1 Psikologi. Di sini Ibu lebih memilih melanjutkan bekerja atau melanjutkan kuliah lagi, atau Ibu fokus kepada rumah tangga Ibu? Oke. Saya dulu lulus kuliah S1, saya lulus sudah lama ya Mbak, saya angkatan 98, saya lulus S1 tahun 2003, lalu saya lanjut ambil profesi psikolog. Waktu itu belum ada magister psikolog ya, jadi masih profesi psikolog. Saya ambil itu 1,5 tahun, 2005 saya lulus. Awalnya mau bekerja, tapi terus karena itu saya mulai kesehatannya terganggu, saya fokus merawat orang tua sambil kerja part time begitu ya. Jadi konselor di sekolah sampai
agak lama sampai ibu saya nggak ada. Lalu setelah saya menikah, saya ikut suami. Nah ini ya saya sekarang lebih fokus ke rumah tangga, walaupun juga tidak kemudian berhenti kerja. Yang ini suami saya mengizinkan bekerja tapi part time, tidak boleh juga yang full time. Jadi kadang kalau misal ada yang konseling atau mungkin kadang di lembaga pendidikan ada mengisi seperti itu. Jadi bukan yang bekerja full time. Baik Bu, berarti kan Ibu menerapkan psikologinya itu dalam rumah tangga Ibu. Nah, cara penerapannya itu kalau Ibu yang menerapkan psikologi dalam rumah tangga itu seperti apa nih Bu? Psikologi Islami dalam rumah tangga, maaf Bu Ralat. Oke, ya memang ya ilmu psikologi itu ketika seseorang tidak untuk bekerja pun dia akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, terutama dalam berumah tangga ya. Dalam rumah tangga itu sangat penting sekali orang memahami tentang psikologi. Kenapa begitu? Karena ketika berumah tangga itu kan banyak kita ibaratnya kita membagi hidup dengan orang yang mungkin ada yang sudah kenal sebelumnya, ada yang sama sekali belum kenal. Kalau saya sendiri memang sama sekali belum kenal dengan suami saya gitu ya, kenal waktu ta'aruf lalu kemudian menikah. Itu memang sangat berguna bagi saya, diantaranya ya dalam hal mengelola ego, karena dalam berumah tangga itu yang sangat penting, yang sangat perlu adalah mengelola ego, kemudian juga memahami diri sendiri, bagaimana meregulasi emosi kita, bagaimana lalu juga tentang psikologi komunikasi ya. Dalam psikologi Islam itu, kalau psikologi Islam kan cakupannya luas ya. Kalau yang saya terapkan dalam rumah tangga, misal untuk mengecilkan ego itu dengan terapi zikir begitu ya, dan kemudian kita tidak merasa saat kita mengalah, kita tidak merasa kemudian wah ini aku ini gitu ya. Lebih banyak kalau sudah ego mengecil, kita lebih bisa mengalah ketika kita lebih bisa mendengarkan orang lain begitu ya, terutama dalam hari ini pasangan gitu. Karena memang biasanya rumah tangga itu bermasalah kalau masing-masing ingin membesarkan egonya. Dan pada dasarnya tentang saya sendiri tentang psikologi perkawinan, ilmu-ilmu tentang psikologi perkawinan itu sangat berarti ya. Walaupun kita ada ilmunya saja, kadang kita ketika ada konflik itu ya lupa dengan ilmu. Tetapi kalau ada ilmu itu seperti ada pengendali, oh iya ya harusnya saya begini begitu ya. Kita memahami oh iya laki-laki itu memang egonya tinggi. Kalau kita membalas dengan ego laki, nanti nggak ketemu. Kita lebih baik menurunkan ego, nanti dia akan bisa memahami. Terus juga kalau spesifik di psikologi Islam lebih apa ya, lebih karena kalau psikologi Islam itu kan tazkiyatun nafs. Jadi ketika kita misal sakit hati begitu ya, kita namanya orang yang adaptasi, kadang ada omongan atau sikap pasangan yang membuat kita sakit hati. Kita tidak lantas kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam hal ini kalau di psikologi Islam gitu ya, setiap kesedihan yang kita alami, sakit hati, sedih, oh itu kan penggugur dosa. Jadi kalau kita ada masalah, kita tidak serta-merta menyalahkan orang lain, tetapi kita lebih kepada introspeksi diri kita. Oh mungkin saya ada dosa, ada kesalahan yang itu sehingga Allah mengizinkan masalah ini terjadi. Lalu biasanya kalau saya pribadi, saya pengaplikasian setiap sholat tobat, mengerjakan banyak beristighfar, nanti biasanya akan ada jalan kemudian membaik ya. Alhamdulillah sepanjang hampir 3 tahun ya saya menikah, tidak ada konflik yang sampai
berlarut-larut seperti itu. Baik Bu, tadi kan ada ada mengalahkan ego. Nah, kalau mengalahkan ego berarti kan ada perbedaan pendapat nih dengan pasangan. Nah, berarti Ibu cara menyikapi perbedaan pendapat dengan pasangan itu yang seperti apa nih Bu? Oh ya, menyikapi perbedaan pendapat dengan pasangan, terkadang kita, saya sendiri, saya akan melihat lebih pada mendengarkan dulu, mendengarkan apa yang pendapat suami, lalu ya dicerna, siapa tahu memang pendapatnya yang benar. Kadang kita awalnya kan kita merasa ya kita yang benar gitu kan, tetapi saat biasanya kalau pasangan sudah meninggi, kita mending saya memilih diam, mendengarkan, nanti terus mencerna gitu ya, mencerna, siapa tahu memang pendapatnya yang benar gitu ya. Tetapi kalau menurut kita, kalau kita memang itu memang pendapatnya perlu diluruskan, ya tidak harus saat itu gitu ya. Kita pertama kalau memang sudah lagi ininya tinggi, sangat tajam perbedaannya, ada perbedaan yang perbedaan pendapat itu bukan untuk disamakan ya, tetapi lebih kepada didekatkan. Kadang-kala ada cara pandang yang berbeda, itu kita bagaimana mendekatkan jarak itu. Nah, kadang waktunya tergantung masalahnya gitu ya, ada yang bisa diselesaikan dengan singkat, ada yang kita butuh waktu, nanti satu waktu ada celah yang pas kita menyampaikan. Tapi pada saat kita dalam kondisi emosi yang enak, bukan kita juga sedang kondisi emosi yang meningkat begitu ya. Dan itu juga belajar sih, saya sendiri walaupun sudah belajar ilmu psikologi juga awal-awal menikah juga awal masih suka saling meninggi gitu ya, tetapi lama-kelamaan belajar juga bahwa perbedaan itu tidak selalu harus ditemukan titik kesamaannya, tetapi bagaimana didekatkan yang berbeda dan jauh ini didekatkan begitu ya. Caranya dengan mendengarkan dan berusaha memahami sudut pandang suami, memahami kondisinya seperti itu. Saya tuh teringat dosen saya dulu ya, beliau juga concern di psikologi Islam juga. Dosen saya itu pernah bilang laki-laki itu egois. Kalau dosen saya ini laki-laki, ya, beliau mengatakan semua laki-laki itu egois, tapi dia akan menurun egonya dan akan menjadi orang yang bisa mengalahkan ego kalau wanitanya adalah wanita yang baik hati, yang sering menurunkan ego. Walaupun ada juga laki-laki yang tidak egois yang ngalami, ada, tapi umumnya itu tidak begitu. Itu selalu saya ingat. Jadi kalau saya jengkel, oh iya ya, laki-laki itu memang egonya tinggi. Maka kalau kita banyak mengalah, nanti pasangan itu akan belajar gitu ya, dari ibaratnya kalau berdakwah itu berdakwah dengan tindakan. Kalau kita banyak mengalah, kita banyak memahami, maka pasangan kita akan belajar untuk memahami. Tapi kalau kita senantiasa menuntut, aku didengarkan, kita ngotot, kita ingin didengarkan, kita ingin dipahami, malah dia tidak akan semakin meninggi egonya. Tapi kalau kita belajar memahami, mendengarkan, kita mengalah, maka pasangan pun akan belajar memahami. Ya, jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita jangan menuntut pasangan memahami kita, tetapi kita yang belajar untuk memahami dan mendengarkan. Nanti kalau kita konsisten ya, kita konsisten untuk terus belajar memahami dan mendengarkan, maka pasangan kita pun akan melakukan hal yang sama, walaupun tidak instan. Kadang-kala juga
ya tidak selalu aku sudah memahami. Kalau sudah kayak gitu itu nggak akan ketemu. Baik Bu, tadi kan ada penerapan psikologi komunikasi juga nih Bu. Nah, cara membangun komunikasi dengan suami Ibu dan keluarga dari suami itu bagaimana Ibu? Cara membangun komunikasi yang baik begitu loh Bu. Sepanjang yang saya pelajari dan saya lakukan, membangun komunikasi awalnya pertama dengan memahami dulu ya, kita harus bisa memahami bagaimana tradisi keluarga. Jadi ya pertama kita jangan banyak bicara dulu gitu ya. Kalau pertama kali masuk di keluarga itu kita tidak banyak bicara, jangan banyak menunjukkan ini loh aku, ini aku, tidak. Tetapi kita lebih banyak diam dan memahami. Kita melihat seperti apa pola di dalam keluarga itu, tradisinya seperti apa. Kita suka sering bertanya kepada suami. Nah, nanti kalau sudah begitu sambil belajar. Kalau dalam bahasa Jawa itu kita andap asor, karena kalau saya di keluarga suami itu saya jaraknya jauh, karena saya jaraknya jauh dengan suami dan kakak dan adik suami saya juga semua jauh lebih tua ya daripada saya, maka saya lebih banyak ya prinsip menghormati yang lebih tua. Dengan begitu ketika seseorang itu merasa dihargai, merasa dihormati, maka mereka akan welcome juga. Dan komunikasi itu juga dengan kita observasi juga gitu ya, misal dulu dengan mertua kok raut wajahnya berubah, misal begitu ya. Nah, nanti pas enak kita tanya tadi, kalau saya ada salah saya tolong dikasih tahu, misal ada yang oh ya kamu gini. Kita dengan terbuka terhadap masukan-masukan dari keluarga suami. Dengan begitu kita bisa membangun komunikasi yang sehat seperti itu. Intinya jangan suka menonjolkan diri, tetapi juga tetap menjadi diri sendiri. Jangan kemudian faking good gitu ya, pura-pura baik supaya diterima begitu ya, bermanis-manis itu juga nggak sehat juga ya. Kita tetap jadi diri sendiri, lebih banyak melihat kalau ini tuh begini toh, kalau misal keluarga suami saya itu juga modelnya misal kelas ya saya memahami jadi melapangkan hati, memang modelnya seperti itu. Dan berkomunikasinya tidak terlalu intens karena saya lebih memilih untuk kalau di dalam bahasa Arab itu ada zurriban, tasdadruban, jadi pertemuan yang nggak terlalu sering, komunikasi yang tidak terlalu intens itu akan meminimalkan konflik. Karena kalau sudah keseringan ketemu, apalagi kalau perempuan nanti terus itu akan lebih rawan konflik itu kalau dengan keluarga suami. Tapi kalau dengan suami sendiri ya tipikal suami saya pendiam, jadi saya harus aktif berbicara dan berlapang hati. Kalau kadang diam ya, walaupun saya proaktif juga mengatakan saya pengen ditanggapi loh untuk yang hal ini. Saya juga yang penting jika kita mempunyai keinginan atau apa, disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Maksudnya begini, kalau pas suami capek ya jangan membicarakan hal-hal yang sensitif, itu nanti ditahan dulu. Nah, membicarakan hal-hal yang agak sensitif itu di saat sama-sama lega, itu baru nanti dibicarakan. Begitu mungkin ya. Saya juga masih belajar juga, tetapi yang saya
praktekkan dan selama ini saya jalani itu seperti itu sambil saya masih terus belajar. Oke, Bu. Selanjutnya Ibu kan ini apa ya, Bu? Maaf nggih. Ibu kan bercadar. Nah, tentang Ibu bercadar ini bagaimana sih, Bu, respon dari orang sekitar Ibu? Terus bagaimana Ibu cara menyikapi respon dari orang sekitar Ibu ke Ibu begitu, Bu? Ya, saya bercadar dari masih sebelum menikah. Awal saya bercadar itu ya ada kalau lingkungan keluarga alhamdulillah support ya dalam ini. Tapi kalau yang lingkungan pergaulan awalnya ya ada yang berkontra, ada yang ngapain sih, waktu saya belum menikah kan. Nanti aja kok ditutup gini. Ya saya senyum, nggak apa-apa kalau masalah ini ketika itu ada yang mengatakan nanti jodohnya tambah susah gini ya saya bilang ada juga artis tuh yang dibuka semuanya juga jodohnya belum datang ya nggak datang. Saya bilang ya kalau itu semua sih tergantung ya seperti disenyumin aja gitu ya, kita respon apapun yang orang berikan, yang penting kita menunjukkan bahwa dengan bercadar ini tidak berarti kita itu mengeksklusifkan diri. Kalau dulu awal-awal bercadar saya dan ketika ada ke orang-orang terdekat saya menyampaikan alasan saya kenapa saya bercadar itu sehingga mereka memahami. Dan kemudian kalau waktu itu saya kan masih suka ngisi juga di sekolah-sekolah ya, kadang kalau di sekolah negeri yang itu ada campur lagi kan saya bilang saya minta maaf mungkin ada yang tidak nyaman dengan tampilan. Mudah-mudahan penampilan saya ini tidak mengganggu Bapak Ibu sekalian, saya gitu ya. Saya berusaha melakukan peran saya dengan sebaik-baiknya. Terus juga dulu kalau ngisi tetap pakai batik, saya tidak pakai yang hitam-hitam begitu ya, dalam arti supaya untuk tidak semakin membesarkan jarak gitu ya. Kalau pas pergi, pas ini sendiri saya pakai hitam, kadang pakai hitam, tapi kalau pas ngisi dulu cadar saya warna-warni juga, saya pakai batik sehingga bajunya masih seperti baju orang-orang biasa begitu ya, lebih longgar, cuman saya menggunakan niqab sehingga lama-lama orang-orang pun ya nyaman-nyaman saja begitu ya di lingkungan ini, tidak masalah. Dan saya juga fleksibel dalam arti karena saya meyakini bahwa niqab ini sunnah begitu ya, sunnah bukan yang wajib, maka saat harus mengisi dulu saya pernah diminta oleh puskesmas mana itu ya, puskesmas Luano apa ya, Purworejo agak atas itu, mengisi di orang-orang ODGJ yang berobat jalan ya. Nah kalau ODGJ kan saya nggak mungkin menutup muka walaupun itu di situ laki perempuan ya. Itu akan menimbulkan madorot yang lebih, mereka nanti curiga, nanti jangan-jangan malah memicu paranoidnya. Saya membuka cadar saya begitu ya ketika saya harus mengisi di orang-orang ODGJ. Dulu belum zaman corona, belum pakai masker, sekarang bisa pakai masker gitu ya, juga tidak ini. Tapi ketika itu saya melihat berusaha untuk fleksibel dalam medan dakwah. Jadi karena dan alhamdulillah yang tadinya beranggapan dengan pakai cadar nanti sempit dakwahnya begini-gini, saya berusaha buktikan bahwa insya Allah saya tetap bisa bermanfaat meskipun saya memakai niqab dengan tidak menimbulkan fitnah, dengan memakai pakaian yang tidak terlalu berjarak dengan orang-orang di kita. ODGJ itu apa nih, Bu? Kok baru asing kali saya? Oh iya, ODGJ itu istilah orang dengan gangguan jiwa.
Jadi orang sakit jiwa itu sekarang istilahnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang-orang kebanyakan schizofren ya mereka, tetapi yang berobat jalan. Jadi setengah sembuh, setengah ini cuma diberikan motivasi. Sebetulnya itu untuk ODGJ dan keluarganya. Saya waktu itu mengisi ODGJ dan keluarganya, bagaimana pendampingan terhadap ODGJ. Nanti kalau ngambil klinis, psikologi klinis akan mengenal ODGJ. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu, saya masih punya 2 pertanyaan lagi. Langsung aja nggih Bu, pertanyaannya langsung 2. Yang pertama itu, bagaimana cara Ibu beradaptasi dengan tetangga barunya? Dan yang terakhir itu manfaat dari penerapan psikologi dalam keluarga, begitu Bu. Psikologi Islami dalam keluarga. Oke. Yang pertama dengan tetangga, ya dengan karena saya tinggal di komplek perumahan begitu ya, saya biasanya adaptasinya dengan kan kalau di sana ada belanjanya pakai tukang sayur. Nah, ketika belanja itu sambil bertegur sapa, terus selalu berusaha untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan kalau ada pertemuan bulanan, terus misal ada tetangga yang sakit atau tetangga ini berusaha untuk hadir mengikuti di kegiatan dalam masyarakat. Alhamdulillah dengan begitu ya tercipta keharmonisan, dan saya bersyukurnya rumah saya itu tidak banyak orangnya, dan orangnya alhamdulillah tetangga saya itu baik-baik begitu ya, orangnya itu walaupun campur ya, maksudnya nggak semuanya muslim, ada beberapa yang non muslim, tetapi saling menghormati, saling menghargai, juga nggak ada campur-campur dalam menyalahkan harga masing-masing. Tetapi kalau dalam hal muamalah, ada yang sakit, ada yang ini bareng-bareng lah selalu gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau manfaatnya psikologi Islam dalam keluarga, yang pertama ya dengan kita memahami psikologi Islami, terutama konsep psikologi Islam dalam tazkiyatun nafs, kita bisa itu tadi belajar untuk menurunkan ego, kemudian sehingga tercipta keharmonisan, tidak banyak konflik, kemudian bisa lebih bisa merasakan kebahagiaan meskipun kehidupannya tidak sempurna ya, kehidupan saya bisa lebih merasakan kebahagiaan di dalam keluarga, kemudian apalagi ya manfaatnya, yaitu mungkin ya lebih mengelola hati, lebih belajar dalam mengelola hati dan menjadi kita tetap produktif begitu. Baik Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat kita sharing-sharing begitu Bu. Ada salahnya kita mohon maaf. Terus terima kasih pula atas ilmunya yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kami. Terima kasih banyak ya Bu ya. Mau pamit undur diri. Sama-sama, mudah-mudahan sukses selalu dan tugasnya dapat yang baik. Ya, Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum, izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semua, wah banyak sekali ya insight yang kita dapatkan di sore hari ini, yaitu tentang psikologi Islam dalam keluarga, psikologi komunikasi, terus tentang bagaimana cara mengelola ego kita masing-masing, cara itu kita tentang berbeda pendapat dengan pasangan, pokoknya tentang rumah tangga deh, kita bisa belajar semuanya dengan Bu Nadia ini. Wah, sosok yang hebat sekali nih buat kita jadi termotivasi
diinspirasi oleh beliau karena beliau itu menerapkan psikologi Islami dalam rumah tangganya. Ya teman-teman, aduh, pengen cepat-cepat nikah nih moderatornya. Ya mungkin itu yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Banyak sekali yang bermanfaat buat kita, dan tentunya kita itu jadi tergugah, pikiran kita jadi terbuka. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kata yang tidak berkenan di hati para hadirin semua, para pendengar semua, para pemirsa semua di seluruh Indonesia, saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.